Gimana tadi perjalanan ke sini? Alhamdulillah aman tuh walaupun hujan dan Dari mana tadi? dari sama Hani. Sama Hani. Oh, jauh ya ke sini. Tahu konser ini dari mana? Kemarin ada yang ngomong bilang katanya di sini ada konseling, kalau mau ke konseling boleh di sini dari Bapak. Oh, berarti benar mau konseling. Kalau boleh tahu namanya siapa? Selamat berjalan. Rozatul Jannah. Ini saya Sulmi ya. Sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum. Berarti ini baru pertama kali. Tadi Gimana perasaannya? agak takut, cuman ya enjoy aja. Yang boleh saya panggil Rauda atau Oja? Atau Raudatul Jannah? Aja boleh. Oja. Oke Oja, jadi kalau misalnya menurut Oja nih tadi perasaan takut, emang betulan kita rasakan karena baru pertama kali konseling juga kan. Jadi itu sangat-sangat wajar apa yang Oja rasain. Jadi dalam proses konseling ini Oja perlu tahu bahwa konseling ini adalah satu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien yang memang di sini tuh kita nggak, Oja mau cerita apapun sama saya juga nggak apa-apa, pokoknya jangan ada yang dipendam karena di sini kita ceritanya nggak akan saya sebarluaskan ceritanya sama saya, dan juga nanti kalau misalnya saya harus cerita kepada orang lain pun saya akan meminta izin dari Oja, dan juga Oja nggak perlu sungkan, pokoknya harus terbuka cerita apa aja yang sedang Oja rasakan, apa yang sedang Oja alamin, yang sekarang lagi nggak seret nih sama lagi permasalahan apa aja, ataupun lagi ada yang mau di share boleh. Dan gimana? Apakah boleh kita mulai? Dari Oja, apa yang mau diceritain? Sebenarnya buat saya ada rasa sedikit kurang percaya sama orang. Kurang percaya sama orang. Setelah ada kejadian sesuatu yang buat aku tuh ngerasa aku harus memilih orang untuk berteman. Sebelumnya dari pertemanan itu apakah pernah tersakiti atau pernah sehingga Oja membuat Oja nggak percaya lagi sama dia, atau ada sesuatu yang memang dirahasiakan tapi diceritakan? Pernah disakiti juga, pernah kayak aku cerita sama dia, aku bilang jangan bilang siapa-siapa gitu, masalah pribadi kayak gitu. Tapi tahu-taunya disebarluaskan ke orang lain. Kalau boleh tahu itu teman gimana nih? Kalau dibilang teman yang udah dekat, udah ada beberapa waktu dekat gitu. Cuman apa ya, dia ini kayak udah, kami berteman tuh udah berteman kayak udah dekat kami gitu, walaupun cuma ngomong kayak gitu. Habis itu ada feedback dari dia kayak dia bercerita, aku bercerita. Tapi kan dari kami itu udah bilang jangan bilang siapa-siapa, cuma kita aja yang tahu karena ini masalah pribadi juga gitu kan. Tapi tahu-taunya ada orang lain yang ngomong sama saya, tahu nggak? Ini ada cerita tentang ini ya, tentang aku gitu. Apa ceritanya? Kan aku dengar apa yang dia cerita. Taunya dari mana? Dari ini gitu dia. Apa yang cerita? Bilang lah ini. Ternyata yang dibilang tuh cerita yang enggak, udah dibilang jangan disebar gitu. Makanya dari situ ada rasa kurang, udah mulai apa ya, kurang percaya sama orang gara-gara sikap orang kayak gitu. Habis itu dari si kawan ini juga kayak mengingatkan kalau aku tuh nggak boleh gini-gini, sedangkan dia melakukan itu untuk mencari fantasi orang lain. Jadi kalau dalam artian ketika aku melakukan itu nggak boleh, tapi dia boleh melakukan itu. Dalam arti
dia mencari validasi orang untuk dia naik gitu. Makanya kayak dia bilang nih kita nih sama-sama, tapi yang dalam tentu berbeda dengan apa yang diucapkan. Kalau boleh tahu itu teman sekolah, teman rumah, atau teman ketemu di mana gitu? Teman di lingkungan kampus lah. Oh berarti Oja berkuliah sekarang? Iya. Kuliahnya di mana? Di Unarani. Di Arandiri. Kebetulan saya juga punya klien yang beberapa minggu lalu yang dari mahasiswa dari UIN juga. Mereka itu dari Fakultas Dakwah. Sama, saya fakultas dakwah juga. Oh iya. Jadi mungkin yang ngasih tahu ke saya itu. Oh mungkin kalau Oja juga gitu ya. Berarti yang saya tangkap nih dari cerita Oja tadi bahwa teman ini, teman perkuliahan, ketika misalnya Oja udah deket sama dia, Oja udah percaya sama dia, Oja udah kayak aku ngerasa aku bisa ceritain apa-apa sama dia, tapi ketika kepercayaan itu yang Oja kasih sama dia, tapi tiba-tiba kayak hilang gitu aja, dia kayak nggak tepati janji, bahwa tadi kayak membeberkan rahasia yang seharusnya menjadi rahasia Oja sama dia berdua, tapi dia sebarkan ke orang lain. Kalau boleh tahu, yang disebarkan itu teman Oja, teman dekat Oja, atau teman jauh Oja nih yang dia ceritain lagi? Teman dekat. Teman dekat. Teman dekat. Jadi dia bercerita ke dia nih, ini kawan ini, kan cerita ke kawan ini. Habis itu tiba-tiba dia cerita ke kawan dekat aku. Kawan dekat aku bilang ke aku kalau ini ada cerita nih, bawa nama aku gitu. Terus cerita lah aku, ternyata dia menyebarkan cerita yang emang rahasia, berstatus rahasia kayak gitu. Makanya gara-gara itu pertama hilang respect, karena aku tuh udah menganggap kali bahwa dia bisa nih aku cerita, dia bisa kayak di tempat aku bercerita, dia bisa jadi teman aku pas aku lagi pengen cerita kayak gitu. Tapi tiba-tiba pas tahu dengan cerita itu dia cerita ke orang lain, bagaimana dengan cerita-cerita lain kayak gitu, bagaimana dengan yang aku curhat ke dia yang lain, apa yang cerita juga. Jadi aku kayak sempat berpikir ini kayaknya cerita gue disebar semua, nggak ada yang dirahasiain kayak gitu. Makanya sampai sekarang tuh kalau jangan orang bilang kenapa pilih-pilih kawan kami kayak gitu. Ini gara-gara itu. Habis itu sekarang pun lebih enak sendiri daripada harus berteman yang toksik kayak gitu. Makanya takut untuk percaya sama orang lagi. Kalau boleh saya tahu, cerita apa yang membuat Oja tuh kayak marah kali ini sama dia, sehingga kayak Oja nggak mau berteman lagi nih, sampai-sampai Oja hilang rasa kepercayaan sama orang lain, padahal orang lain kan belum tentu kayak dia. Boleh saya tahu ceritanya tentang apa? Ini cerita yang disebarluaskan. Cerita itu tentang aku tuh saya dalam hal ini dekat sama orang, dalam hal dekat sama orang. Habis itu dia cerita sama kawan aku, si Oja ini dekat sama yang lebih tua dari dia kayak gitu. Sedangkan jadi kita dekat sama siapapun boleh, lebih tua dan lebih muda gitu kan. Mungkin dalam hal banyak hal yang berbeda kayak gitu, apa dekat sama apa kayak gitu. Cuman yang dia cerita ke kawan aku ini seolah-olah pandangan dia ke aku tuh jelek karena aku dekat sama yang lebih tua kayak gitu. Jadi karena dia cerita gitu, pandangan orang itu jelek ke aku, karena emang dia bilang kayak gitu. Dia bilang aku kaget pas dia cerita kayak gitu, mungkin bisa dekat sama yang lebih tua kayak gitu. Itu dia bilang. Jadi pemikiran orang terhadap aku tuh bisa berubah gara-gara si kawan ini menceritakan itu gitu. Ini kok bisa? Bahkan saya
udah cukup dia aja yang tahu, jangan disebarluasin. Itu pun cerita dulu kayak gitu, ngapain harus disebarluaskan. Itu ada kayak gitu. Habis itu kemarin juga yang kayak apa ya, dia bilang kita ini jangan, saya kalau punya masalah kita selesaikan sama-sama. Tapi dari dia mau menyelesaikan masalah, dia mempojokkan aku setiap punya masalah kayak gitu. Selalu kayak aku yang salah, aku yang nggak ngertiin dia, aku kayak apa ya, nggak, dia kan lebih tua dari aku gitu, terus nggak menghargai dia kayak gitu. Sedangkan aku setiap apa yang dia minta tolong, saya bukan mengungkit ya, cuma kecewa aja apa yang udah aku lakuin itu nggak pernah dilihat bahwa itu tulus kayak gitu, nggak pernah dilihat bahwa aku selama ini ada pas dia butuh, tapi yang dia cerita sama orang tuh aku nggak menghargai dia gitu. Berarti kawan-kawan yang Oja ceritain tadi lebih tua dari Oja. Berapa tahun tuanya? Ada sekitar 3 tahun. 3 tahun. Ini kawan perempuan atau kawan laki-laki? Perempuan. Berarti kakak gitu ya. Lebih tua dia dari Oja. Jadi kalau misalnya menurut Oja ketika misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan ke dia kalau misalnya dia jumpa lagi sama dia, mungkin Oja bisa menganggap saya sebagai teman Oja, kayak ada nggak sesuatu yang mau disampaikan? Sebenarnya ada banyak yang mau disampaikan, tapi cuma satu intinya ya. Makasih, makasih untuk kayak pengalaman yang udah dikasih, pengalaman yang dulunya awalnya aku nggak berani untuk cerita, tapi dia yakinin aku untuk bisa cerita, tapi hasilnya tuh kayak gitu. Jadi aku ambil jadi pembelajaran buat aku gitu. Bahwa teman itu nggak semua sama. Teman itu nggak semua bisa kita percaya gitu. Manusia itu nggak bisa kita percaya semuanya. Makanya dari makasih atas apa yang udah dikasih, makasih atas masalahnya, karena emang masalahnya berturut-turut kali. So semoga aja kedepannya tuh ketika ada ketemu sama orang baru yang lebih muda, kan ego gak ada ya, pemikiran lebih muda sampai yang lebih tua itu kan beda kan. Habis itu semoga aja ketika bertemu yang lebih muda itu adalah benar-benar rasa ego dia sedikit gitu. Jadi nggak lebih kayak aku butuh validasi kali gitu. Ini nggak lebih harus menghargai kali. Ini tak, maksudnya aku ini tahu aku muda, aku harus menghormati yang lebih tua. Aku tahu, cuman karena sikap dia yang kayak gitu, aku harus memposisikan diri di mana lagi gitu. Jadi semoga aja kedepannya kalau ketemu orang yang lebih muda lagi saling memahami lah. Kalau ada apa-apa tuh selesai dulu berdua, jangan ngajak orang lain. Oke, terima kasih Oja. Boleh saya nanya lagi dari saya mau saya simpulkan dari permasalahan Oja tadi bahwa teman Oja ini dia memiliki ego dan kayak harus dihormati, harus validasi karena posisinya dia sebagai kakak tingkat Oja yang lebih tua dari Oja. Padahal sikap Oja udah sehormat itu sama dia, sudah menghargai dia, tapi dia masih belum bisa menurunkan ego dia kepada Oja. Kalau misalnya dia orang yang haus validasi, boleh nggak diceritain apa yang misalnya kayak yang membuat dia tuh kayak haus validasi sesama ketika Oja berteman sama dia? Aku kalau bercerita sama orang, saya kayak dulu sama orang kan, jangan kayak kan haus validasi itu harus rasa dilihat ya. Jadi kayak
kalau udah cerita jangan, ya maksud di sini harus validasi dia tuh, aku mau dilihat juga, jangan gak dilihat kayak gitu. Habis itu aku Iya, nggak apa-apa. habis itu kayak kalaupun duduk-duduk ngajak dia kayak gitu. Habis itu kalau ada apa-apa bilang sama dia, nggak sama hal yang itu, nggak pas aku pergi sama orang nanti udah kayak nggak aja kayak gitu. Kayak harus dimengerti lah, mengerti dia sebenarnya dia nggak mengerti aku dia agak kecewa sama sikap dia itu yang awalnya dia bilang kita kalau ada masalah harus selesai sama, harus selesai itu, tapi jika menyelesaikan masalah harus membawa orang lain. Berarti selama ini ketika kalian menyelesaikan permasalahan, ketika ada permasalahan yang berdua nih, berarti selalu ada pihak ketiganya. Nanti harusnya kayak aku sampaikan kayak ada yang bilang, ini aja bilang, ada yang kayak aku tuh ada bilang untuk dia sama orang lain, sedangkan aku seingat aku nggak pernah bilang untuk dia kayak gitu. Terus dia bilang dia membawa orang yang mendengar itu kayak gitu, bawa lah kemarin itu. Terus ya aku sendiri, mereka ada temannya kayak gitu kan, jadi aku cuma bisa ya udah maaf kayak gitu. Harus apa lagi dengan membela diri kayak gitu. Aku tahu aku nggak mengungkapkan hal kayak gitu, tapi banyak orang yang bilang aku mengungkapkan hal kayak gitu. Nah ya udah, daripada berantem di situ, lebih itu apa dia, walaupun di situ ada rasa nggak rela kayak aku nggak ada salah, kenapa aku harus kayak diintimidasi kayak gitu. Soalnya aku punya banyak kali masalah sama dia gitu, sedangkan yang permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan secara berdua dan selesai secara perlahan malah dibesar-besarkan. Berarti dia itu orang yang tipikalnya kayak suka mencari masalah atau enggak? Sama Oja pribadi, kayak misalnya ketika misalnya Oja buat sesuatu harus ngelapor dulu nih sama dia kayak gitu. Ketika misalnya Oja pergi sama teman-teman lain, dia marah, kayak ngerasa kayak temen yang posesif, protektif kayak gitu, yang kayak harus sama dia selalu. Saya menurut teman ya, saya kayak kesini lah kayak gitu, saya harus kesana gitu. Pertama kali bertemu dia itu emang sering kali tempat dia. Habis itu lama-kelamaan kan jenuh, capek juga. Dari dia pun kayak ada rasa aku tuh harus, ya dia tiba-tiba ngajak keluar inilah itulah, kalau aku nggak bisa gitu kayak gitu lah, sampai kita merasa ada rasa nggak enakan kayak gitu. Makanya habis dari situ kadang-kadang permasalahan kecil dibesar-besarkan, jadi kan aku tuh nggak nyaman jadinya. Makanya hal-hal yang kayak gitu pas aku udah nggak peduli lagi dengan hal-hal yang kayak gitu, tanya lah kemana, kenapa kayak gini kayak gitu, kenapa nggak nampak lagi minggu dan keluar, ada lagi timbul masalah cuma karena menghilang gitu. Sekarang dia posisinya lagi nggak berteman sama siapa-siapa, atau masih menghubungi Oja, atau sudah ada teman lain nih yang menggantikan posisi Oja sebelumnya? Ada teman, cuman dari akunya bukan bisa nggak berteman lagi sama dia, sebatas wajar aja sekarang. Lebih kayak ya itu dia aku yang dulu dekat dari sekarang ya udah biasa aja. Saya kalau lihat muka dia tuh kayak teringat apa yang udah pernah dia lakuin kayak gitu. Jadi lebih baik menghindar daripada aku makin sakit hati terhadap orang lain. Berarti Oja ketika misalnya
Padahal kayak yang saya tangkap dari cerita Oja tadi bahwa kayak Oja nggak bilang nih buat orang lain, buat temannya kita bilang lah, tapi dia bilang Oja ada bilang gitu, sehingga dia bawa nih orang sehingga Oja nggak tahu lagi mau bela diri gimana gitu kan. Ada sendiri. Pas kayak gitu dia nggak ada bilang apa-apa sama Oja. Ya, dia bilang kedepannya lebih baik menghargai orang gitu. Saya nggak lantas kayak selama ini aku nggak menghargai mereka gitu, nggak menghargai dia. Karena aku sempat berpikir hal-hal yang udah over di situ. Maksudnya kayak selama ini yang aku lakuin itu apa juga gitu. Jadi selama ini yang aku lakuin itu untuk memberikan semua masalah ini kan enggak gitu. Jadi sebenarnya yang ketika aku berpikir-pikir yang punya masalahnya seharusnya bukan dari aku, dari mereka yang menciptakan masalah itu. Aku sendiri bingung untuk menyelesaikan itu. Udah cuma bisa maaf. Karena dalam arti ketika aku menceritakan, ketika duduk sama mereka menceritakan isi hati terhadap masalah itu. Ketika aku menceritakan isi hati aku terhadap permasalahan itu dipotong. Nah, enggak kan salah itu kan salah satu validasi perasaan. Tapi Gladi itu kan mau ini divalidasi diri sendiri. Berarti Oja selama ini kesal, kecewa sama mereka. Jadi kayak aku udah capek loh. Kalau boleh saya tahu rasa menghargai yang seperti apa yang Oja berikan ke kakak tadi ataupun ke teman tadi, sehingga kayak dia masih ngerasa Oja nggak menghargai dia. Nggak tahu, tapi yang aku lakukan selama ini dari dia minta tolong, aku tepatin gitu. Ada janji kemana aku tepatin, kan salah satu menghargai dia, udah berjanji gitu. Habis itu dari dia minta tolong ke tempat tinggal dia, aku datang gitu. Dia gabut atau apa, ngajak keluar, pergi, ayo gitu. Dia ngajak duduk, ayo. Dia ada masalah, kalau apa minta bantu aku, ya ayo selesaiin ya gitu. Nyari apa ya, nyari gimana sih cara menyelesaikan masalah itu. So kayak dia nyari apa, nyari jawaban lah kayak gitu. Saya nyari cara kayak mana biar masalah itu selesai sama yang dia punya masalah itu. Ya ayo sama-sama kita cari akarnya kayak gitu. Tapi setelah apa yang aku lakuin itu nggak pernah dia ingat kayak gitu. Makanya dia bilang dia nggak menghargai, sedangkan yang aku lakukan kayak dia kalau nggak makan, kalau lagi apa namanya nggak bisa masak ini, minta tolong aku untuk masakin, aku masakin kayak gitu. Makanya dari situ kayak jadi selama ini aku apa yang nggak sama dia kayak gitu. Pas dia ambil keputusan aku harus menghargai keputusan dia, sedangkan kadang dari aku tuh nggak suka keputusan yang diambil, harus mengikuti apa yang dia mau gitu. Susah sih menerima apa yang udah dia aku lakuin terhadap apa yang dia lakukan. Kalau misalnya Oja bilang seperti itu yang saya dengar tadi, Oja pernah masakin dia, Oja pernah temenin dia jalan-jalan, temenin dia ketika dia lagi gabut, ketika dia istilahnya tempat cerita, tempat pulang lah. Jadi cuman Oja dekatnya. Mungkin dia ngerasa kalau misalnya orang seperti itu, mungkin dia ngerasa Oja ini merasa tersaingi dengan dia atau enggak, makanya dia bersikap seperti itu. Tapi kalau dari orang lain bilang dia merasa tersaingi. Kenapa bisa merasa tersaingi? Karena dalam lingkup pertemanan itu orang lebih kayak apa-apa ngaku gitu. Saya apa-apa uja misalnya gitu. Sedangkan dia karena sesekali ataupun diajak pergi pun diajak sesekali kayak gitu. Habis itu kayak misalkan
tinggi kayak gitu. Sedangkan posisi aku tuh aku nggak pernah kayak merebut posisi dia. Aku nggak pernah kayak ya udah kalau kamu ini ambil silakan kayak gitu. Aku nggak pernah merebut itu, tapi dia menganggap aku merebut itu. Jadi kayak ada rasa keirian, ada rasa kayak nggak suka kalau aku dibanding-bandingkan dengan dia, jadi dibanding-bandingkan dengan aku. Nggak boleh tinggi ya kalau gitu. Posisi, berarti kalau boleh tahu posisinya ini posisi jabatan kah? Atau posisi seperti apa nih? Posisi kayak Dalam pertemanan atau dalam dalam pertemanan sih. Misalnya kayak dia kan kakak, nanti kayak gitu. Nanti kan di sana lebih banyak apa yang dia bilang, kayak yang aku bilang kayak gitu. Makanya gara-gara itu jadi kayak apa ya yang kami omongin ini latar belakang itu berbeda. Maksudnya kayak memutar, kayak aku ngomong ini dia ngomong itu, jadi kayak tapi dia maunya mengajarkan apa yang dia bilang gitu. lebih ke egois berarti Ya, ya. salah satunya ya. Berarti apa yang harus dia mau, apa yang dia lakuin tuh semua harus dituruti. So, kayak ketika dia memberi saran, aku nggak mengambil saran itu. So, kayak kami nggak mengambil saran itu, dibilang nggak menerima saran orang. Sedangkan pas kami, saya menganggap kami beri saran, ini lebih menekankan apa keputusan dari dia. Ketika misalnya kan tadi ada beberapa teman juga orang Oji ceritakan, ketika misalnya dia ngomong, ketika dia memberikan saran, orang lain itu apakah mendengarkan atau mendengarkan Oja atau mendengarkan dia? Kadang-kadang mendengarkan dia ya gitu. Kadang-kadang dari aku kan nggak bilang apa yang aku mau ngomong gitu. Udah dengerin aja dia kayak gitu. Selagi ya udah sih kayak selagi apa yang dia buat dan dia mau itu bagus buat kami ada feedback, kita kami lakuin. Kalau nggak ada, kayak aku kalau aku sendiri itu menghindar. Sih kayak kalian aja yang ngelakuin. Kayak ada yang bilang aku sibuk nih, itu menghindar dari apa yang dilakukan karena aku tahu yang aku lakuin ini udah salah, nggak ada feedback untuk aku. Kalau aku terusin, aku yang punya masalah gitu. Makanya lebih baik menghindar. Berarti dia selama ini memposisikan dirinya itu sebagai orang yang harus disegani lah, pokoknya apa-apa kemauan dia tuh harus dituruti. Kalau dari Oja sendiri, ketika tahu sikap dia sekarang yang seperti itu, apakah mau melanjutkan pertemanan itu, memperbaiki hubungan yang memang kalian sangat dekat, yang tadinya Oja sempat cerita kemana-mana berdua, gabut, terus kayak pernah masakin dia juga, sehingga kayak dia itu kayak bergantung sama Oja. Jadi gimana nih Oja? Apakah Oja mau tetap melanjutkan pertemanan atau memutuskan pertemanan sampai di situ aja karena udah tahu sikap dia seperti itu? Kalau dalam hal lanjut, kayaknya nggak melanjut kayak pertemanan awal. Dia lebih kayak udah berteman kayak biasa aja, kalau dia ngomong-ngomong, kalau dia perlu bantu-bantu, kalau aku perlu bantuan dia minta, kalau aku perlu bantu sama dia aku ngomong. Kayak ini sebatas wajar aja. Saya takut untuk memulai hal-hal kayak gitu, dia takut karena sifat dia yang kayak gitu. Kalau dalam akhir-akhir ini Oja pernah berinteraksi dengan dia, pernah duduk dengan dia, ataupun pernah ngomong langsung nih terhadap sikap dia, aku nggak ngelakuin ini loh, aku nggak ngelakuin itu, kenapa kamu nuduh aku buat gini, aku buat gitu, pernah nggak ceritain langsung ke dia kayak istilahnya itu klarifikasi lah? Kalau klarifikasi pernah pas menyelesaikan masalah, cuma untuk sekarang lebih kayak aku menghindar. Pernah duduk sama dia, tapi lebih kayak menghindar. Bukan yang kayak dulu udah harus ketemu sama dia, bukan menghindar. Menghindar yang seperti apa? Sewajarnya kalau diajak duduk, lihat dulu situasinya kayak gimana. Kalau orang-orang ini ya lo tapi nggak
aku nggak mau membuka ruang lagi untuk hal di situ. Kayak mama terhadap hal-hal yang apa yang aku itu, so gara-gara itu impact ke orang lain. Dan aku nggak udah percaya sama orang gitu. Impact ke orang, apa yang dia ngomong ini benar nggak, apa yang dia hentikan ini lakuin nggak gitu. Jadi ada overthinking gitu. Pernah nggak, kan Oja bilang tadi overthinking yang seperti apa sehingga kayak Oja ngerasain kayak aduh kayaknya benci kali nih sama dia, apa yang membuat Oja kayak overthinking? Overthinking tuh kaitan dengan orang lain sih, lebih kayak ini aku cerita sama orang ini bakalan disebarluaskan lagi nggak, yang kayak orang terluka, apakah aku diterima nggak dengan cerita ini, apakah aku kayak dia menganggap aku cerita ini privasi aku atau enggak, sehingga tidak ada ceritanya kayak sebar-sebar cerita orang gitu. Pokoknya habis itu dia kayak aku nggak mudah percaya lagi sama orang cuma gara-gara dia gitu. Kayak impact itu sangat besar sih. Kalau misalnya Oja pas malam duduk sendirian kayak pernah terpikir nggak, kenapa sih aku semau cerita ini sama dia, padahal kayak mungkin dia cuma teman yang sebelumnya Oja bilang teman baru-baru juga, kenapa Oja percaya dengan teman itu, padahal kan ada nih misalnya kayak teman itu kan teman kuliah kan, teman sekolah kan ada, teman di mungkin di mana tempat tinggal Oja kan ada yang mungkin lebih lama kenal sama Oja, tapi kenapa bisa percaya sama orang lain? Mungkin awalnya aku emang nggak percaya, saya kayak susah untuk cerita. Tapi dia meyakinkan bahwa aku bisa cerita sama dia. Gitu. Gimana posisi ketika dia meyakinkan Oja untuk Dia cerita? belum cerita awal tuh mungkin cerita tentang dia cerita tentang permasalahan dia. Jadi kan kita terikut dengan kayak orang bisa dia sedang dia aja mau kita bercerita gitu. Jadi terikut. Itu dari situ lah terus kayak janji untuk nggak ngomong sama siapa-siapa, janji untuk tidak menyebarluaskan cerita. Kita datang jangan kembali gitu. Kalau yang Oja lihat sekarang ini, dia tuh kayak ketika nggak berteman lagi sama Oja dia tuh kayak merasa lebih happy atau masih berharap Oja sama dia lagi, berteman sama dia lagi kayak dulu lagi. Gimana pandangan Oja setelah kayak lebih ke membuat jarak pertemanan? Dari yang pernah aku dia pengen supaya teman lagi kayak dulu, cuman ada yang bilang nggak usah lagi nanti ada permasalahan. So kalau dari aku, kalau dia pengen itu aku tetap enggak, aku kan tetap berjarak, nggak sebenarnya kan percaya dulu lagi. Kalau aku ini kalau udah dekat sama orang, kalau ada kepercayaan, ya aku bakalan berdekat. Untuk dekat memberi kepercayaan baru tuh bakalan susah. Kayaknya aku pernah bilang sama dia tuh, aku orang ini kayak gini gitu. Aku kalau udah percaya sama orang, ini tolong kepercayaan itu dipegang sepenuhnya kayak gitu. Tapi kalau udah hilang kepercayaan itu, aku nggak akan bisa sepenuhnya kasih kepercayaan ke aku sedikit pun nggak bisa. Kalau dari Oja sendiri ada nggak kata-kata yang mau disampaikan ke dia kayak atau ada harapan ataupun langkah yang mau diambil ketika Oja udah nge-cut off pertemanan, membuat jarak, apakah boleh disampaikan harapannya atau ada sesuatu yang mau disampaikan lagi? Saya sebenarnya ada jarak ini, sebenarnya dia lebih paham akan sesuatu yang nggak semuanya itu harus diceritakan sama orang, nggak semuanya harus disebarluaskan. Terus itu mungkin
depannya ya sebenarnya lebih bahaya kalau mungkin dia sama aku tuh nggak enaknya, depannya lebih enak gitu sama orang lain gitu. Mungkin sama aku nggak ada validasinya, mungkin sama orang ada divalidasikan perasaan dia, ataupun sama aku nggak enak, nggak nyaman ya sama orang gitu. Yang Oja lihat saat ini, dia tuh kayak merasa nyaman di posisi dia yang sekarang. Kayak dia tuh sadar nggak sih sebenarnya apa yang sedang buat itu salah. Mungkin menurut Oja itu sesuatu yang nggak wajar, tapi kalau menurut dia tuh sesuatu hal yang wajar. Pernah kayak ngerasain kayak dia tuh kayak dia ngelihat diri sendiri, ini salah perbuatan aku. Pernah nggak Oja tegur dia ketika dia salah? Dia pernah bilang ke aku tuh kayak terlalu positif thinking gitu. Dia orangnya kenapa harus selalu positif thinking. Berarti dari pemikirannya kita bisa lihat bahwa kayak berarti dia bernegatif tinggi nih sama orang lain. Bisa jadi. Pernah nggak ketika misalnya dia bertemu orang lain, dia bilang sama Oja orang ini kayak gini. Nah kan aku sempat tegur itu, saya mau lihat kok. Jadi yang aku izin menyimpulkan dari permasalahan Oja tadi, bahwa Oja sebenarnya orang yang senang bertemu dengan orang, apalagi tadi mudah akrab ya. Bukan teman yang lama tapi teman baru, tapi Oja sudah memberikan kepercayaan kepada teman tersebut. Tapi kepercayaan yang diberikan itu kayak udah hilang rasa kepercayaannya karena dia membeberkan sesuatu yang tidak seharusnya dikasih tahu ke orang lain. Dan juga teman Oja ini adalah orang yang kayak harus validasi, harus dihargai, pokoknya harus dituakan lah, karena teman Oja ini adalah orang yang lebih tua dari Oja. Dan Oja juga tadi udah kasih harapan dan juga kasih kayak memposisikan diri saya itu sebagai teman Oja, bahwa Oja bilang juga tadi kalau misalnya bertemu dengan orang lain lagi, semoga bisa lebih nyaman, bisa lebih bahagia dari dengan dia sama Oja. Kayak lebih validasinya itu lebih ada gitu, bisa divalidasi. Berarti Oja sudah mengambil langkah yang sangat tepat, langkah yang sangat baik, yaitu kayak menjaga jarak dengan orang yang seperti itu, kayak toxic relationship. Jadi hubungan yang pertemanannya nggak bagus lah. Berarti Oja sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan. Dan kalau misalnya ada hal yang seperti itu lagi, Oja mau tetap dengan pendirian Oja atau mau melanjutkan sesuatu yang dia bilang tadi? Berarti Oja adalah orang yang kayak berpendirian lah istilahnya. Nah Oja, terima kasih udah cerita pada hari ini. Semoga kayak unek-unek yang dalam pikiran yang nggak tahu nih mau cerita ke siapa, tapi hari ini saya menjadi pendengar dari cerita Oja, dari permasalahan yang Oja alami. Dan juga Oja juga sudah sangat hebat, udah mau menceritakan permasalahan Oja, apalagi masalah pertemanan yang memang sulit untuk kita ceritakan. Daripada kita overthinking, lebih baik kita ceritakan. Dan Oja nggak perlu takut karena permasalahan ini, cerita Oja yang Oja ceritakan ke saya itu tidak akan disebarluaskan, karena kita sudah berjanji. Dan saya apabila nanti saya cerita kepada orang lain, saya meminta izin dari Oja terlebih dahulu. Dan gimana perasaan setelah Oja bercerita? Lebih lega. Lebih lega. Ketika tenang ya. Jadi sebelumnya ketika sebelumnya nggak ada tempat bercerita atau nggak ada orang untuk bercerita? Salah satu ada. Itu juga dia takut untuk bercerita ya. Karena sudah hilang kepercayaan tadi. Jadi setelah proses konseling ini, harapan saya Oja bisa kayak
bisa mencari teman baru untuk bercerita dan melihat-lihat juga pertemanan yang bagaimana. Oja, gimana nih untuk kesepakatan sesi konseling yang akan dilakukan? Kapan Oja bisa, kapan ada waktunya? Minggu depan di jam 2. Berarti di hari Rabu di jam 2. Berarti Oja bisa di hari itu. Oja, terima kasih udah datang ke saya. Semoga apa yang sudah diceritakan itu kayak bisa hilang lah dalam pikiran Oja, kayak nggak mikirin tentang hal itu lagi. Semoga pemikirannya diganti dengan yang lebih positif. Oke, terima kasih Oja. Terima kasih.